masuk memulai, saya mengucapkan terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk membersamai saya dalam menyelesaikan aksi nyata saya di modul 1. Baiklah, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat kesehatan dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini untuk membersamai saya dalam menyelesaikan aksi nyata di modul 1.1. Baiklah, Bapak Ibu, pada pertemuan kali ini saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Jadi mungkin kita semua sudah tahu apa itu budaya positif. Seperti apa budaya positif yang akan perlu kita terapkan di sekolah. Bapak Ibu guru yang hebat, konsep inti dari budaya positif ada 8 konsep inti. Inilah yang perlu kita pahami bahwa dan untuk diterapkan di sekolah. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan, segitiga restitusi. Jadi yang kedelapan ini adalah konsep-konsep inti yang kita sebagai guru perlu pahami. Baiklah Bapak Ibu, di konsep yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Sejauh ini menurut Bapak Ibu kan ada 2, pembelajaran yang berpusat pada guru dan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Sejauh ini yang telah kita lakukan kira-kira yang mana? Keduanya. Silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan ke saya. Jadi sesuai dengan pertanyaan dari tadi yang CDP-nya, sejauh mana kita sudah lakukan? Kalau pemahaman saya dua-duanya. Terkadang kita pergunakan dari siswa dan biasa juga dari guru. Jadi yang saya pahami sekarang adalah saya pergunakan dua-duanya. Entahlah kalau yang lain bagaimana. Baik, terima kasih atas jawabannya. Pak Haji mengatakan bahwa yang telah beliau lakukan adalah yang keduanya, berpusat pada guru dan berpusat pada siswa. Baiklah, pembelajaran dengan paradigma yang merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para murid belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran yang dulunya mungkin berpusat pada guru, sekarang karena kita harus mewujudkan 6 elemen dari profil pelajar Pancasila, 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila, maka yang kita lakukan adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang dulunya kita melakukan pembelajaran yang searah, ini seharusnya
seyogianya kita melakukan pembelajaran yang dua arah. Jadi pembelajaran yang berpusat pada siswa, yang berpihak pada siswa. Untuk apa? Untuk mewujudkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. 6 dimensi profil pelajar Pancasila ini yang tentu seperti berkebinekaan global, berkebinekaan global, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Inilah yang menjadi dasar bahwa pembelajaran kita seyogianya berpusat pada murid. Jadi kalau kemarin guru yang melakukan pembelajaran itu searah, tidak mementingkan apakah itu anak-anak senang, apakah ini betul-betul berpihak, pembelajarannya berpihak ke anak sesuai dengan kebutuhan anak, ataukah bagaimana? Miskonsepsi dengan teori kontrol. Jadi ilusi ini adalah ilustrasi tentang teori kontrol. Jadi ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang berikutnya lagi, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Dan ini kerap kali kita lakukan, bukan saya sebagai guru, ini kerap sekali saya lakukan kepada anak-anak. Terkesan saya membuat peraturan dan siswa itu harus patuhi. Wajib menggunakan baju olahraga masuk sekolah pada saat jam olahraga. Ini sesuai keinginan saya. Iya, anak-anak harus menggunakan baju olahraga. Saya paksa anak-anak wajib tuh menggunakan baju olahraga. Anak-anak merasa tertekan, merasa dipaksa karena aturannya hanya sepihak, berasal dari guru. Guru memaksakan bahwa ini aturan saya dan siswa harus ikuti. Aturan di pembelajaran saya, kalau masuk jam olahraga, wajib anak-anak menggunakan pakaian olahraga, wajib datang jam sekian. Padahal kita tidak tahu alasan apa anak tidak menggunakan pakaian olahraga. Kita tidak pernah meminta pendapatnya anak-anak. Kenapa anak-anak sampai datang terlambat? Jadi ilusi bahwa teori kontrol seorang guru itu adalah selalu mengira bahwa ada kontrolnya seorang guru kepada siswa itu dipengaruhi sepenuhnya dari luar, bukan dari siswa itu sendiri. Jadi kita ada permainan, permainan yang bisa dilakukan oleh dua orang guru. Ada yang membuka dan menutup kepalan tangan. Jadi ada yang sebagai mungkin ada yang bisa ke depan untuk memberikan permainan. Pak Adi dengan Pak Sudarti boleh. Depan di mana? Kesini supaya diambil kamera. Jadi Pak Sudarti sebagai yang membujuk mungkin. Pak Sudarti sebagai yang membujuk, siapa yang mempertahankan kepalan tangannya? Ini ibarat hal yang berharga dan Pak Aji telapak tangannya satu saja dan ini yang kita kepal adalah sesuatu yang menurut Pak Aji berharga dan bagaimanapun caranya tidak boleh dilepas. Siapapun bujuknya, apapun rayuannya atau apapun ininya tidak boleh dilepas. Pak Sudardi
sebagai orang yang membujuk. Jadi silakan Pak Sukardi keluarkan bagaimana caranya supaya Pak Aji mau lepas itu kepala tangannya. Baiklah, terima kasih Bu Kiki. Saya akan mengekspresikan bagaimana saya bisa membujuk Haji agar apa yang digenggam itu bisa dia lepas. Haji, bukan itu. Tidak boleh. Bukan nih. Nanti saya kasih imbalan. Tidak boleh. Karena kalau dibuka ini akan ada imbalannya atau hadiahnya saya berikan. Lebih berat dibanding yang mau coba lagi. Tapi lebih banyak imbalannya saya kasih itu aja. Kalau dibuka itu ke pelantar, Itu baru ilusi, baru kan. Ini sudah tidak dilihat di tangan ini. yang mana lebih berharga ini kalau saya kasih imbalan lebih banyak daripada itu yang kita genggam ini. Kalau cerita, tapi ini sudah di tangan. Ini lebih berharga buat saya. Jadi tidak mau dibuka ini Saya ini, akan keluarkan apapun resikonya. meskipun banyak imbalan saya berikan. Meskipun kalau bukan nyata. Oke, terima kasih. Buktikan dulu Oke, imbalan terima apa. kasih. Terima kasih atas kesediaannya Pak Haji dan Pak Sukardi yang telah maju melakukan ilustrasi terkait buka tutup kepalan tangan. Jadi ini maksudnya membuka kepalan tangan, posisinya Pak Sukardi adalah sebagai guru, sebagai pengaruh dari luar, pengaruh dari ekstrinsiknya. Pak Haji itu menggenggam telapak tangannya ibarat siswa. Jadi istilahnya ditanya ke siswa ya, jangan kau terlambat ke sekolah. Kalau kau terlambat, kuhukum kau. Itu kan pengaruh dari luar. Dan itu akan dilakukan anak-anak tidak terlambat ke sekolah, tapi pada saat di luar tidak ada nilai disiplinnya, tidak ada nilai positifnya karena dia melakukan atas paksaan orang lain, bukan dari nilai-nilai dari dirinya yang dia percaya bahwa saya harus disiplin datang ke sekolah. Tapi dia berdasarkan bujukan atau paksaan dari luar. Inilah yang kerap kita miskonsepsi terkait terkait kontrol kita sebagai guru. Jadi ada motivasi intrinsik dari siswa dan itu yang perlu kita gali sebagai guru, bagaimana membangkitkan motivasi intrinsiknya supaya melakukan keinginan aturan-aturan sekolah sesuai dengan keyakinannya. Baiklah, untuk mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, kita bisa lihat di sini stimulus respon terhadap stimulus respon terhadap tentang dunia. Kemudian di kolom sebelahnya itu adalah teori kontrol tentang dunia. Realitas atau kebutuhan kita sama. Kita sebagai guru terkadang realitas atau kebutuhan kita sama. Padahal teori kontrol tentang dunia itu realitas atau kebutuhan anak itu berbeda-beda. Jadi kebutuhannya anak tidak sama dengan kebutuhan guru, tidak sama dengan kebutuhan temannya yang lain. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kemudian teori kontrol tentang dunia, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Berikutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dan yang diubah itu kan dari stimulusnya adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kalau kita
ada ego dalam diri tak, bahwa bagaimana sudut pandangku ke depan sudut pandangku adalah A, B dan C, itu tidak bisa kita samakan dengan orang lain. Dan inilah teorinya. Selanjutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Responnya, teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Jadi tidak mungkin, contoh tadi saya angkat persoalan terlambat. Anak-anak terlambat pasti ada alasan dibalik perilakunya. Jadi tidak serta-merta anak-anak terlambat dijudge itu anak-anak bersalah dan wajib dihukum. Kan biasa begitu. Anak-anak tidak menggunakan pakaian olahraga, wajib dihukum. Anak-anak tidak menggunakan sepatu, wajib dihukum. Padahal harus ada kontrol kita sebagai guru untuk mengetahui apa alasannya sehingga dia melakukan perilaku-perilaku tersebut. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Ini adalah motivasi ekstrinsik, maksudnya orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian perilaku kontrolnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi ilustrasi yang kita lihat antara Pak Sugati dengan Pak Aji. Kalau Pak Aji mungkin membuka kepala tangannya, itu sama dengan, maksudnya bisa dikontrol sama orang lain, tapi atas dasar imbalan, bujukan atau paksaan. Kalau ibu Pak Haji buka itu kepala tangan Pak, saya kasih keimbalan. Itu artinya ada motivasi ekstrinsiknya, bukan dalam dirinya, bukan motivasi dari dirinya sendiri. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi anak-anak hanya anak-anak yang bisa mengontrol dirinya. Apakah dia mau disiplin, apakah dia mau bertanggung jawab, apakah dia mau saling menghormati. Oke, berikutnya saya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Yang biasa dilakukan, kan sudah kasih peringatan, saya sudah kasih peringatan, saya sudah ini, jadi saya harus paksa yang anak. Tidak pakai sepatu misalkan ke sekolah. Kau tahu bagaimana aturan di sekolah ini? Seharusnya kau menggunakan sepatu. Buka itu sandalmu. Kau tidak usah pakai sandal bertelanjang kaki saja begini. Jadi itu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrol yang harus dilakukan adalah kolaborasi dan konsisten menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, modal berpikir menang atau kalah. Ya, teori kontrolnya adalah modal berpikir menang-menang. Selanjutnya, dalam budaya kita makna dari kata disiplin. Oke, saya bertanya dulu, menurut Bapak Ibu, disiplin itu apa? Oke, boleh. Silakan. Baik, terima kasih Bu Kiki sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sedikit tanggapan terkait apa itu disiplin. Kalau menurut hemat saya bahwa disiplin di sini adalah bagaimana kita dalam menerapkan aturan-aturan yang sesuai yang diterapkan di sekolah dan dilaksanakan. Seperti misalnya dalam kita melakukan disiplin kehadiran misalnya. Berarti anak-anak diminta untuk disiplin hadir tepat waktu sesuai dengan kesepakatan kelas yang telah kita buat, sesuai dengan aturan-aturan yang ada yang kita terapkan di sekolah kita. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Baik, semuanya tepuk tangan dulu jawabannya dari pendapatnya dari Ibu Dharma. Masih ada yang lain? Miss mungkin? Bagaimana apa itu disiplin? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya.
saya disiplin itu adalah aturan yang diterapkan oleh sekolah dan sudah bisa dilakukan oleh peserta didik atau siswa dan dilaksanakan bertahap dan seterusnya. Terima kasih. Tepuk tangannya dulu. Masih ada yang mau tambahkan dari Bu Kepsen mungkin? Atau oke, silakan dari Pak Sugardi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tadi sudah dibahas tentang disiplin positif. Jadi menurut pendapat saya, disiplin positif itu atau disiplin diri adalah sesuatu yang tertanam dalam diri seseorang. Artinya keyakinan yang dia pegang untuk menjalankan apa yang dilakukan. Artinya sesuatu pegangan hidup yang perlu diterapkan dalam diri seseorang. Jadi itu adalah disiplin diri. Ada sebatas keyakinan diri, kepatuhan diri untuk menjalankan apa yang mereka anggap yang benar. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Terima kasih atas tanggapannya Bapak Ibu hebat, mengatakan bahwa disiplin itu adalah sebuah kepatuhan atau sebuah pelajaran yang dimana anak-anak harus patuh atau mematuhi. Ya, seperti yang kita lihat di sini dalam budaya kita, makna dari kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan kita. Kepatuhan kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi disiplin merupakan salah satu pendekatan disiplin diri yang memampukan seseorang untuk mengontrol perilaku dalam kesadaran dan bertanggung jawab akan tindakannya sebagai wujud menghormati diri sendiri dan orang lain. Jadi sebenarnya kata disiplin itu adalah kesadaran akan tanggung jawabnya. Kesadaran akan tanggung jawabnya. Jadi kerap kali kita mengatakan bahwa disiplin itu ya harus patuh, sehingga memunculkan argumen ketidaknyamanan. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntun murid untuk memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik, seperti yang saya katakan tadi. Disiplin itu bagaimana menumbuhkan kesadarannya anak-anak akan tanggung jawabnya. Bagaimana kalau anak-anak sering terlambat, bagaimana supaya anak-anak bisa menyadari dalam dirinya bahwa ini adalah tanggung jawab saya dan saya harus mengubah dari sering terlambat ke datang tepat waktu. Jadi ini dipengaruhi bagaimana cara menumbuhkan anak-anak sehingga dia memunculkan nilai-nilai intrinsik dalam dirinya, nilai-nilai yang dia harus sadari di dirinya bahwa saya harus menghargai diri saya sendiri dengan sadar dan bertanggung jawab akan aturan-aturan yang ada. Oke, selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi nilai-nilai kebajikan sama seperti ketika kita membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas yang tadinya dari aturan berubah menjadi keyakinan kelas. Dari apa diambil keyakinan kelas? Dari kesepakatan nilai-nilai kebajikan yang terkandung di dalamnya. Contoh nilai kebajikan dalam organisasi yang berlandaskan profil pelajar Pancasila, atau beriman,
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Ini semua nilai-nilai kebajikan ini tertuang semua di profil pelajar Pancasila. Dan inilah yang perlu kita wujudkan pada anak-anak kita dan pada sekolah kita. Kedua, IMO Primary Years Program atau toleransi mengintegritas, rasa hormat, mandiri, antusias, menghargai empati, keingintahuan kerja, sama kreativitas, percaya diri, dan komitmen. Itu adalah nilai-nilai kebajikan, contoh-contoh nilai kebajikan yang ada di institusi atau di organisasi, terutama di organisasi sekolah. Selanjutnya adalah keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya, nilai kebajikan yang pertama adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Inilah yang sering kita tidak pahami, bahwa sebagai manusia kita memiliki 5 kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar tak. Jadi misalkan ada anak-anak yang, dan itu memang perlu dipahami untuk anak-anak. Biasa ada anak-anak, kenapa itu kayak cari-cari perhatian? Bamba lagi apa Padahal ini anak-anak biasanya aktif, sengaja tuh dia patotai sama gurunya, dia menghina gurunya, dia apa? Seolah-olah ada perilaku buruk yang dia tampilkan hanya untuk menarik perhatian. Dan kalau kita gali, ternyata ada salah satu dari 5 kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Misalnya, seperti yang sering kita dapati di sekolah-sekolah kita, yang paling kerap bermasalah itu adalah anak-anak yang berasal dari anak yang broken home. Yang broken home itu yang bagaimana? Yang bapak ibunya itu bercerai, sehingga dia kekurangan kasih sayang dan tumbuh kembang bersama neneknya, tidak lengkap figur ayah dan figur ibu yang membersamai tumbuh kembangnya anak, sehingga pada saat anak-anak di sekolah selalu dibilang bermasalah miseng, malas ki datang, nakal ki, rokok apa atau dia lempari gurunya, dia pukul temannya. Inilah yang perlu kita pahami sebagai seorang guru, bahwa ada beberapa kebutuhan hidup manusia, apa terkecuali anak didik tak. Ketika 5 kebutuhan hidup anak-anak itu terpenuhi, saya yakin tidak akan ada masalah. Tidak akan ada anak-anak yang mencoba mencari perhatian dengan cara yang mungkin berperilaku, kalau saya berperilaku begini, baru saya dapat perhatian. Ya. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Oke, Bapak Ibu, saya ingin bertanya, apakah ada yang tahu apa saja kebutuhan dasar kita sebagai manusia? Ibu, mungkin? Atau dari Ibu Darman, ayo. Boleh? Baik, terima kasih atas kesempatan yang kedua kalinya diberikan. Kalau menurut saya terkait apa saja yang menjadi kebutuhan dasar kita sebagai manusia, tentunya yang pertama itu adalah bagaimana kita merasa nyaman. Itu yang kedua, yang pertama. Kemudian yang kedua, keamanan kita. Kemudian bagaimana terpenuhi rasa kita
rasa baik, rasa sayang kita, rasa cinta kita. Kemudian bagaimana kita memenuhi sebagai pemenuhan kebutuhan kita dalam sehari-hari. Misalnya dalam pemenuhan dari segi finansial, kemudian bagaimana kita dalam pemenuhan kita dalam bersosial dengan untuk melengkapi bahwa kita sebagai manusia itu tidak terlepas dari manusia yang lainnya. Sekira itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya, Ibu. Masih ada yang lain? Jadi seperti yang dikatakan Ibu Darman tadi bahwa kita memiliki 5 kebutuhan dasar seperti kebutuhan dasar akan kasih sayang, kebutuhan dasar akan interaksi sosial, bagaimana pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Itu semua adalah kebutuhan dasar kita sebagai manusia, dan itu saya rasa sama dengan kebutuhan dasar kita sebagai dari manusia yang satu dan manusia yang lainnya. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan yang pertama, bagaimana kita bisa bertahan hidup. Dan itu yang paling utama. Jadi bertahan hidup itu kita memiliki kebutuhan primer. Kalau ini kebutuhan primer kita, kebutuhan primer dan sekunder kita. Jadi bagaimana makanan kita terpenuhi, bagaimana pakaian, bagaimana kita mendapatkan makanan yang sehat, bagaimana kita mendapatkan pakaian yang bersih, bagaimana tempat tinggal kita yang nyaman, keamanan dan kesehatan kita. Itu kebutuhan yang pertama. Kebutuhan dasar kita yang pertama yaitu bertahan hidup. Jadi kalau misalkan salah satu dari ini tidak terpenuhi, itu akan pincang, dan itulah yang menimbulkan perilaku-perilaku yang beralasan. Alasannya ya ini. Salah satu dari kebutuhan ini yang tidak terpenuhi. Mungkin saja anak-anak ada yang kenapa itu anak-anak datang malas sekali. Ternyata setelah ditelusuri kebutuhan dia memiliki kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, misalnya karena dia berasal dari ekonomi yang menengah ke bawah sehingga seringnya sakit-sakitan karena jarang makan, misalkan dia hanya makan 1 kali sehari, kali sehari, pagi malam, siang malam. Jadi itu yang perlu kita ini. Kemudian yang kedua, ini yang paling sering terjadi di anak-anak kita. Tidak peduli dia mau di SD, mau dia di SMP, mau dia di SMA, ini yang paling sering terjadi adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Karena anak-anak kekurangan kasih sayang di rumah, dia mencoba mencari kasih sayang di sekolah. Tapi karena itu perilakunya anak-anak menimbulkan perilaku negatif. Kenapa? Supaya dapat perhatian dari gurunya. Kan biasanya seperti itu. Kalau kita lihat data mungkin di BK di data bimbingan konseling, rata-rata perilaku yang cenderung ada, ini diakibatkan karena kebutuhan dasarnya di rumah tidak terpenuhi. Misalkan kasihan anak yatim yang dia tumbuh hanya bersama figur ibu, misalkan tidak ada figur ayahnya, atau anak-anak yang ayah ibunya cerai kemudian dia tumbuh bersama neneknya, itu juga kadang. Jadi itulah pentingnya anak-anak dilimpahi kasih sayang. Dilimpahi kasih sayang karena itu adalah kebutuhan dasarnya dia dalam berkembang. Selanjutnya yang ketiga adalah kebutuhan dasar penguasaan. Jadi penguasaan itu adalah di mana kebutuhan harga dirinya terpenuhi, kebutuhan keinginan untuk dianggap,
dianggap sebagai pemimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Jadi terkadang ada anak, ini juara 1 dia mau, oh saya butuh pengakuan, saya butuh penghargaan, saya butuh diterima, ya. Oke, selanjutnya kebebasan. Jadi kebutuhan dasar mengenai kebebasan di sini adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir adalah kesenangan. Jadi ada kebutuhan dasar manusia itu terkait kesenangan, seperti ada kebutuhan bermain. Saya rasa kalau kebutuhan bermain ini bukan hanya anak-anak yang butuh bermain sebenarnya. Kita saja sebagai orang dewasa, terkadang kita jenuh dengan kehidupan kita yang begitu monoton. Kita perlu ada variasi, ada ini. Kemudian kebutuhan berikutnya humor. Jadi sebenarnya kalau ada mungkin orang yang terlalu tegang hidupnya, yang terlalu dia serius sekali menganggap hidupnya monoton, hitam dan putih ke depan, itu ada salah satu kebutuhan hidupnya yang tidak penuhi. Jadi kita memang sebagai manusia butuh humor. Makanya saya senang Pak Haji kalau Pak Haji sering datang. Ini ada yang membawa kita ke hal-hal yang bisa diajak bercanda. Kemudian yang berikutnya adalah antusiasme dan tertawa. Jadi ini kebutuhan tertawa itu penting sekali. Sebenarnya kenapa? Kalau misalkan ada beberapa penelitian yang mengatakan orang yang jarang tertawa itu orang yang memiliki tekanan batin. Kenapa tekanan batin? Karena dia tidak salurkan emosinya dengan tertawa. Yang harusnya dia tertawa, dia diam, monoton, sehingga dia tidak salurkan kebutuhan tertawanya. Tapi asal jangan tertawa terus, karena kalau tertawa terus takut diangkut dinas sosial. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Kalau motivasi ekstrinsik ini seperti ini yang selalu kita bahas tadi, motivasi ekstrinsiknya. Motivasi yang maksudnya berasal dari luar. Dan sebagai guru, sebagai pengontrolnya. Motivasi ekstrinsik ini ada 2 hal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, jadi anak-anak karena takut dihukum, akhirnya cepat datang ke sekolah. Padahal tujuannya disuruh cepat datang di sekolah supaya anak-anak menyadari kebutuhan rasa bertanggung jawabnya. Ada nilai dalam dirinya yang harus dia sadari bahwa saya harus dalam tepat waktu untuk diriku sendiri, bukan untuk orang lain, bukan karena hukuman, bukan karena nabujuk Pak Sugardi buka tangan, saya harus buka tangan. Nabujuk Pak Sugardi untuk datang cepat sehingga saya ini. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi Bapak Ibu mungkin kita ingat bahwa di kurikulum Merdeka itu tidak ada nih istilah peringkat. Peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3. Sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena anak-anak akan belajar keras kalau ada imbalannya, ada penghargaannya, dipanggil maju di depan kelas. Inilah dia siswa kita yang meraih peringkat 1, yang meraih peringkat 2. Sehingga motivasi yang muncul itu hanya dimotivasi yang bersaing yang 3 orang. Yang lain yang tidak dapat peringkat, biar itu saja yang di depan. Yang 3 yang mau bersaing. Saya jangan mau belajar biar bagaimana tak kalau dong aja.
Berarti 10. Kecuali kalau berarti 10 dari 9 siswa. Mungkin. Paling tidak dia saya mengalahkan satu orang siswa lainnya. Hanya bisa diberikan penghargaan, bisa diberikan hadiah kalau pada saat momen terima rapor, tapi harus diberikan semua dalam satu kelas. Tidak bisa hanya juara 1, 2, dan 3 saja. Harus diberikan semua penghargaan. Kalau misalkan yang satu yang terrajin ke sekolah, ini dia hadiahnya. Yang terjujur, yang terdisiplin, yang teristimewa. Tapi jadi semuanya memiliki motivasi, memiliki penghargaan. Jadi sementara motivasi intrinsik itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi sama seperti apa ya yang saya harus ibaratkan, mengibaratkan ini motivasi intrinsik. Ada yang biasa bilang, mau make up kah supaya lihat orang lain cantik, bukan make up kah karena saya mencintai diriku sendiri, saya mau tampil cantik, saya mau keluar inner beauty-ku dengan saya make up, dengan saya perawatan. Biasanya kan begitu. Jadi ini yang membedakan. Jadi ini yang membedakan apa itu motivasi ekstrinsik dan apa itu motivasi intrinsik. Dan paling sering memang itu yang paling sederhananya adalah kita ini perempuan, kita melakukan perawatan supaya cantik dilihat orang lain, dipuji, dikasih saya tahu cantiknya, glowingnya. Tapi ada yang melakukan perawatan untuk diri sendiri. Saya mau melihat untuk menghargai diri sendiri, saya mau merawat kulitku karena saya mencintai diri saya sendiri. Ada Bapak Ibu. Jadi ada 3 hal, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau begitu saya bertanya kembali, kalau hukuman itu ya seperti apa? Dan apa kira-kira contohnya? Bisa Miss? Hukuman itu menurut Miss seperti apa? Apa itu hukuman dan seperti apa contohnya? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan lagi kepada saya. Menurut saya itu adalah hukuman itu sanksi atau konsekuensi yang diberikan kepada siswa yang tidak mematuhi aturan. Contohnya, tidak mengerjakan tugas atau PR di rumah, dan hukuman yang lebih baik diberikan kepada siswa tersebut adalah memberikan sebuah persepsi atau hafalan kepada anak tersebut terkait dengan materi yang diberikan oleh guru sebelumnya. Jadi mungkin itu salah satu contoh yang saya terapkan kepada peserta didik saya. Sebuah hukuman yang mungkin lebih mendidik dibanding kita harus menghukum dengan cara fisik seperti ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, terima kasih jawabannya atas apa itu hukuman. Miss mengatakan hukuman itu adalah konsekuensi karena dia melanggar aturan. Ada lagi? Bagaimana Pak Sudardi? Wayona, Bu Intan, apa itu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya, kalau hukuman itu adalah berupa sanksi yang diberikan pada seseorang, sehingga sanksi itu membuat psikologi anak-anak bisa terbebani. Kemudian contohnya ketika ada siswa terlambat datang ke sekolah, kita memberi hukuman. Pokoknya bisa itu biasa kita lakukan. Bahkan saya dulu pernah juga saya lakukan itu seringkali waktu ada siswa sering terlambat, saya selalu lari tiga kali di lapangan. Bahkan suruh berdiri di tiang
bendera untuk hormat. Itu hukuman yang saya berikan dulu. Kemudian kalau konsekuensi, ketika Bapak Ibu juga pernah melakukan itu dan tanpa disadari bahwa dulu saya ketika masuk mengajar di kelas itu ada anak tidak mengerjakan PR, maka konsekuensi yang saya berikan adalah memberi dia waktu yang lebih lama lagi dan menambah tugasnya. Itu ada konsekuensi. Kalau restitusi ini juga pernah kita lakukan Bapak Ibu sekalian, cuma tanpa disadari juga. Kalau restitusi itu memberi sebuah pilihan kepada anak dalam hal komunikasi yang positif. Apa yang harus dilakukan ketika membuat suatu kesalahan. Ada istilah validasi tindakan, ada menstabilkan identitas, kemudian yang terakhir itu ada namanya keyakinan kelas. Itu yang selalu kita lakukan di kelas tanpa disadari itu. Itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas tanggapannya Miss dan Pak Sukardi terkait apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi dan apa itu restitusi. Ini paling sering kita sebagai guru lakukan. Dan terus terang, sebelum saya memahami ini, saya orang paling pertama sering melakukan ini, sering melanggar. Kenapa? Saya masih ingat, saya sudah mengajar di sini, Ibu. Saya masih ingat anak-anak tidak pakai baju olahraga datang, saya suruh lari keliling lapangan 10 kali. Saya berharap bahwa anak-anak akan jerah dengan saya kasih hukuman. Kemudian ada juga yang datang terlambat, saya kasih push up. Saya kasih push up sampai 50 kali. Ternyata itu adalah miskonsepsi. Saya berharap bahwa hukuman ini akan memberikan efek jerah sama anak-anak. Hukuman ini akan membuat anak-anak, saya tidak akan mengulangi hal yang sama. Saya tidak akan mengulangi lagi ke depan. Dan saya keliru. Saya sendiri sebagai guru ternyata sangat keliru terkait ini. Jadi terkadang kita anak-anak terlambat masuk sekolah, misalkan kita hukum lari. Kira-kira ataukah begini? Saya kasih contoh. Kalau anak-anak terlambat datang ke sekolah, kemudian kita suruh lari 10 kali keliling lapangan, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kalau misalkan anak-anak terlambat datang ke sekolah, terus kita suruh menulis dia di kertas hingga 100 halaman, maaf saya tidak akan terlambat lagi. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya. Kalau misalkan anak-anak menumpahkan air di atas meja, terus guru suruh membersihkan mejanya, apakah itu hukuman atau konsekuensi? Berarti sejauh ini Bapak Ibu hebat, sudah memahami bahwa ternyata bisa membedakan hukuman dengan konsekuensi. Dan ini kemarin terus terang ini yang bikin saya keliru sangat besar. Dan saya beruntung sekali karena ikut di guru penggerak ini, sehingga saya tahu bahwa ternyata hukuman dan konsekuensi itu adalah dua hal yang berbeda. Dan ini saya harus mengubah pola mendisiplinkan siswa saya dengan hal-hal yang baru. Jadi hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Jadi murid tidak tahu, ya intinya tidak ada kesepakatan sebelumnya. Pokoknya terlambat, lari, siapa suruh terlambat? Menggunakan sepatu putih, buka itu sepatumu. Kau melanggar aturan sekolah dan harus gunakan sepatu hitam, buka sepatumu sepanjang sekolah. Jadi kan begitu.
bersifat satu arah. Inilah yang saya bilang tadi, berpusat ke guru. Karena satu arah, gurunya yang bikin aturan. Tidak boleh terlambat ke sekolah, tidak boleh tidak menggunakan baju olahraga ke sekolah, tidak boleh menggunakan sepatu warna lain kecuali warna hitam. Satu arah. Dan kita tidak mendengarkan apa maunya murid. Berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi tadi kalau misalkan anak-anak terlambat baru dihukum lari keliling, itu hukuman fisik. Tapi ketika anak-anak disuruh menulis, itu hukuman psikis. Atau disuruh pergi hormat ke tiang bendera seperti pengalamannya Pak Soekardi. Pengalamannya Pak Soekardi mengatakan anak-anak melanggar, dia sampai suruh hormat ke tiang bendera. Itu hukuman psikis dan itu akan mempermalukan murid. Sementara konsekuensi itu adalah terencana atau disepakati, disesuaikan dengan peraturan. Murid tetap dibuat, tapi murid tetap juga tidak nyaman dengan adanya konsekuensi. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Ya. Kemudian restitusi. Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi yang kita kan biasanya dihukum anak-anak pada saat melanggar atau membuat perilaku negatif, dihukum. Sekarang yang kita perlu terapkan di sekolah adalah menerapkan tahapan restitusi. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Bagaimana caranya menciptakan ini restitusinya? Jadi caranya menciptakan restitusi ini adalah pertama-tama dimulai dari aturan kelas. Aturan kelas yang diubah menjadi keyakinan kelas. Bagaimana cara mengubahnya? Kita harus membuat kesepakatan dengan murid. Dengan murid bagaimana aturan kelas misalnya. Contohnya aturan kelas yang perlu disepakati adalah jangan mencontek. Jangan mencontek. Nilai kebajikan apa kira-kira yang terkandung dari jangan mencontek? Kejujuran. Berarti nilai keyakinan kelas yang harus disepakati adalah jujur. Kemudian, misalkan yang kedua, kita ingin membuat kesepakatan kelas dengan murid dan murid juga antara guru dengan murid, murid dengan guru. Murid mengatakan tidak boleh terlambat ke sekolah. Nilai kebajikan yang terkandung di dalamnya adalah kita mengharapkan ada sikap disiplin. Berarti anak-anak membuat keyakinan kelas disiplin. Setelah itu, setelah kita selesai membuat keyakinan kelas, maka kita akan melakukan kesepakatan kelas dengan siswa. Bagaimana kesepakatannya? Siswa menandatangani keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Besok-besok kalau melanggar ke aturan anak-anak, kita terapkan restitusi. Restitusi ini apa? Restitusi ini ada 3 tahapannya, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan salah. Yang ketiga, keyakinan kelas. Jadi di restitusi ini adalah solusi untuk menyelesaikan masalahnya anak. Solusi untuk menyelesaikan masalahnya anak di restitusi ini. Jadi misalkan anak-anak datang terlambat. Seperti kejadian yang baru-baru, anak-anak datang terlambat, kemudian ibu guru memanggil anak tersebut, menanyakan apakah menstabilkan identitas ya, menyampaikan kepada anak-anak bahwa semua orang pernah melakukan kesalahan. Itu salah satu cara menstabilkan identitas murid. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan salah, menanyakan kepada anak-anak apakah datang terlambat itu adalah suatu kesalahan atau bukan.
Setelah itu kita akan menanyakan keyakinan kelas yang telah disepakati. Jadi misalkan anak-anak datang terlambat, kemudian setelah distabilkan identitasnya, divalidasi tindakannya yang salah, kemudian anak-anak akan menemukan solusinya sendiri dengan menanyakan keyakinan. Baik Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Guru hebat. Jadi sebagai guru kita memiliki 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol kita ini sebagai guru. Bisa kita jadi penghukum, bisa kita jadi pembuat merasa bersalah, bisa kita jadi teman, bisa kita jadi manajer, dan bisa kita jadi pemantau. Jadi kelima posisi kontrol guru ini ada yang maksudnya yang paling tepat yang biasa kita lakukan, yang seyogianya kita lakukan sebagai penghukum. Yang biasa anak-anak belum apa-apa dihukum, itu posisi kontrol kita. Sebagai pembuat merasa bersalah, dibuat merasa bersalah anak-anak. Kalau memang begini, akhirnya anak-anak merasa bersalah. Ada yang guru itu dengan siswa seperti teman. Ada yang sebagai manajer. Kemudian ada yang sebagai pemantau. Jadi yang paling sering dan mungkin yang paling bagus diterapkan adalah posisi kontrol kita sebagai manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ini kasusnya murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Contoh tidak menggunakan dasi atau menggunakan topi atau tidak menggunakan lambang lokasi. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu ya kali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi ya. Kira-kira ini posisi kontrolnya ini sebagai apa? Sebagai teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu ya kali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Kalau yang di kasus kedua, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara, kamu harus beli atributnya. Silakan pergi membeli dan jangan diulangi lagi. Itu penghukum. Yang pertama sebagai teman, dan yang kedua sebagai penghukum. Kalau ini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Bayangkan kalau anak-anak. Saya pernah, Bu. Kalau saya mengingat pengalaman-pengalaman saya waktu saya sekolah, kalau rendah nilaiku, biasa tuh guru bilang, kecewa aku sama kamu, rendah nilaimu, menurun ke pencapaianmu. Yang kemarin waktu ulangan harian bulan lalu, kau dapat nilai 90, sekarang 75, kecewa aku. Kan biasa begitu. Dan ini sebenarnya berdampak pada psikis kita sebagai anak. Karena terus terang ini saya masih ingat, sampai sekarang saya masih ingat. Saya pernah dikasih begini sama guruku dulu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Bukan merasa bersalah, selalu aku merasa yang kedua tadi itu yang merasa bersalah. Kamu pembuat merasa bersalah. Usaha membuat merasa bersalah mana? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Pak Sukadi mengatakan pemantau dan beberapa yang lain mengatakan bahwa ini pembuat merasa bersalah.
Kamu tidak pernah benar melakukannya. Seolah-olah selalu aku memang salah kau nak. Kenapa kita tidak pernah benar apa yang dilakukan? Kayak saja gitu. Kita selalu kau itu nak selalu. Ayolah lakukan demi bapak ibu ya. Ayolah lakukan demi bapak ibu ya. Oke? Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Tenamintong, pokoknya tidak dapat kok nilai kalau tidak kerja tugas. Kan kita biasa begitu. Saya terus terang paling sering melakukan. Kau tidak kerjakan film dokumenter, kau tidak dapat nilai. Kau tidak akan dapat nilai, tidak bisa ikut ujian. Saya sering begitu. Dan kali ini saya betul-betul saya harus melakukan hal-hal yang baru. Yang selama ini saya lakukan adalah suatu kesalahan dan saya harus berubah. Selanjutnya, keyakinan kelas. Kira-kira menurut Bapak Ibu kenapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Oke, silakan Ibu. Ya, terima kasih. Kalau keyakinan kelas itu ada kesepakatan antara guru dengan siswa. Kalau peraturan hanya guru saja yang buat peraturan tersebut. Akhirnya anak-anak kalau kita mau adakan disiplin positif memang kita gunakan keyakinan kelas. Karena pada saat kapan kita peraturan kelas dan itu peraturan kelas itu masih berlaku di K13 dan alhamdulillah dengan adanya kurikulum merdeka ini kita diajarkan bagaimana antara guru dengan siswa itu supaya sebagai guru kita sebagai teman kita sebaiknya menggunakan keyakinan kelas. Karena kenapa? Kalau kita menggunakan keyakinan kelas pasti anak tersebut tidak mau melanggarnya karena dia sendiri yang membuat peraturannya. Beda dengan kalau kita buat peraturan kelas karena anak-anak tidak diajak bersama untuk berkolaborasi sehingga dia selalu mengatakan saya coba kira-kira kalau peraturan ini saya langgar apa yang guru lakukan. Iya. Terus Bu Kiki ada pertanyaan saya ini buat ibu-ibu semua perwakilan. Sebagai pimpinan saya mau bertanya atau kita sharing pendapat lah untuk tentang disiplin positif. Kita sudah melakukan keyakinan kelas dalam hal yang tadi kan dibicarakan tentang terlambat datang ke sekolah, tidak mematuhi berpakaian yang tidak lengkap, atributnya yang kurang, datang terlambat. Yang saya mau tanyakan, bagaimana kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan kalau misalnya Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas sebelum memulai pembelajaran tentang pelajaran. Contohnya, kalau kita sudah membuat keyakinan kelas, anak-anak harus mengerjakan tugas dengan baik, melakukan PR-nya, karena kita guru dituntut juga untuk menyelesaikan KKM-nya. Terus apa yang Bapak Ibu lakukan, misalnya menemukan seorang siswa yang malas mengerjakan PR, malas mengerjakan tugas di dalam kelas, kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan agar disiplin positifnya juga tetap berjalan dan Bapak Ibu guru juga menerima nilai dengan baik kepada siswa, menerima nilai untuk kelengkapan administrasi pendidikan kelasnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapan dan pertanyaan dari Ibu terkait kenapa bukan keyakinan kelas, kenapa harus keyakinan kelas, kenapa bukan peraturan. Saya sepakat sama Ibu bahwa kenapa keyakinan kelas, karena kita melibatkan anak-anak dalam hal ini. Jadi kalau peraturan hanya searah, hanya dari guru dan kita tidak libatkan anak-anak. Kenapa peraturan kelas? Dilarang membuang sampah sembarangan, harus menata buku di meja pada tempatnya dan lain-lain sebagainya. Kalau keyakinan kelas artinya kita melibatkan guru dan melibatkan siswa. Jadi
komunikasinya dua arah. Kemudian yang berikutnya pertanyaan dari Ibu, mohon dulu Ibu pertanyaannya. Misalnya kita sudah membuat keyakinan kelas tentang pembelajaran kita untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, apakah dia berbentuk tugas di rumah atau di sekolah. Terus ada seorang anak yang tidak melaksanakan tugasnya tersebut, padahal seorang guru itu dituntut untuk memberikan nilai agar tuntas di pembelajarannya. Kira-kira di disiplin positif apa yang Bapak Ibu lakukan sehingga anak tersebut bisa merasa nyaman melaksanakannya dan tidak ada satupun, karena kondisi yang saya perhatikan selama ini masih ada anak-anak yang tidak mengerjakan tugas pada saat mau semester, masih ada Bapak Ibu guru yang menagih tugasnya. Kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan sehingga kejadian itu tidak terjadi lagi dan anak-anak tuntas pada saat di akhir pembelajaran, tidak ada lagi pada saat semester menagih tugas dari siswa. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ada dari Bapak Ibu yang ingin menjawab? Oke, silakan Pak. Baik, terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Cukup menarik pertanyaan Ibu Kepsek tentang hal-hal yang dipertanyakan dalam kegiatan sekolah. Bagaimana siswa itu diberi suatu solusi ketika ada siswa tidak mengerjakan tugas semesternya. Kalau menurut hemat saya Bu, yang harus dilakukan seorang guru adalah itu tadi, ada namanya istilah penerapan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini Bu adalah solusi yang paling tepat. Kenapa paling tepat? Kita mengajak anak-anak untuk komunikasi yang efektif dan kolaboratif. Bagaimana caranya? Yang ketiga itu, yang pertama menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, ketiga keyakinan kelas. Itu yang kita terapkan Bu. Karena segitiga restitusi ini adalah pilihan yang paling tepat. Jadi posisi kontrol kita sebagai guru adalah manajer. Kita mengajak anak-anak yang sudah melakukan kesalahan itu, mengajak komunikasi dengan memberikan suatu solusi. Kita bertanya kepada anak bagaimana solusinya. Nah, ketika kita sudah komunikasi dua arah, guru dengan siswa, pasti akan ada solusinya yang ditawarkan oleh siswa tersebut. Mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masih ada yang bisa menambahkan? Oke, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang kesekian kalinya. Berhubungan dengan pertanyaan Ibu Kepala Sekolah terkait bagaimana apa yang kita lakukan sebagai seorang guru di dalam penerapan disiplin positif ini terhadap kebiasaan murid yang tidak mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Saya kira tadi kita sudah mendengarkan secara bersama bahwa hal yang paling tepat dan yang saya pahami bahwa untuk memberikan solusi kepada murid yang seperti itu, kita bisa menerapkan yang namanya restitusi segitiga. Dengan kita menanyakan menggunakan restitusi ini, pasti kita akan menemukan solusi dari apa yang menjadi kendala murid kita. Karena kita tidak bisa serta-merta menjudge anak bahwasanya ini anak tidak patuh dengan apa yang diberikan oleh seorang guru. Tetapi mungkin ada dengan kita melakukan restitusi ini, kita akan mengetahui dulu. Kita harus cari tahu dulu. Karena sekiranya kita sudah mengetahui alasan-alasan, murid juga akan serta-merta akan menemukan solusi dari apa yang menjadi kendalanya selama ini. Dengan kita melakukan kolaborasi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa memunculkan solusi dari permasalahan dan murid itu. Dengan ini tadi juga bahwa ada keyakinan kelas yang telah kita buat sebelumnya bahwa pada saat dan ini melibatkan murid. Jadi dengan serta-merta kita akan menemukan solusi itu dengan keyakinan kelas itu sendiri, bahwa
pada saat murid tidak mengerjakan tugas tepat waktu, maka ini yang menjadi solusinya. Saya kira itu dari saya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin menambahkan sedikit terkait pertanyaan dari Ibu Pimpinan terkait bagaimana jika anak-anak tidak mengerjakan tugas, apa yang seharusnya guru lakukan. Saya menambahkan pendapat tanggapan dari Pak Sukari dan Ibu Dharma bahwa membetul kita ini posisi kontrol kita sebagai guru, kita sebagai manajer. Jadi kita menghantarkan murid untuk menemukan solusinya. Menemukan solusinya di mana sebelumnya anak-anak sudah melakukan keyakinan kelas. Anak-anak sudah melakukan keyakinan kelas, tapi anak-anak langgar. Artinya harus ada penerapan di mana yang hal baru yang perlu kita ketahui bersama bahwa penerapan dalam menyelesaikan masalah tersebut yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi yang paling pertama adalah kita menstabilkan identitas anak. Menstabilkan identitas anak adalah menyampaikan bahwa bersalah itu adalah manusiawi. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua, kita memvalidasi tindakan yang salah. Misalkan, apakah dengan si A, apakah kamu nak sudah dengan tidak mengerjakan tugas, apakah itu suatu kesalahan atau bukan? Jadi kita tidak, betul kata Bu Dharma, kita tidak serta-merta langsung menjudge anak-anak bahwa Bambala Mintong ini karena dia tidak kerjakan tugasnya berarti ini anak bodoh. Padahal tidak, kita harus menjalankan segitiga restitusi ini. Jadi kita setelah menstabilkan identitas anak, kita validasi tindakan salahnya. Apakah betul itu suatu kesalahan atau bukan? Apakah itu melanggar keyakinan kelas atau bukan? Kemudian kita tanyakan keyakinan kelas apa yang dilanggar. Dan ketiga, keyakinan kelas apa yang dilanggar? Disiplin, saya tidak disiplin mengerjakan tugas. Apa yang harus kamu lakukan? Jadi kita sebagai guru adalah menghantarkan anak-anak untuk menemukan solusinya tanpa harus menghukum. Karena hukuman dan penghargaan tidak akan berdampak banyak pada anak-anak, tidak akan berdampak positif. Yang ada, anak-anak akan melakukan itu semua karena ada motivasi ekstrinsiknya, bukan motivasi intrinsiknya, dan itu tidak akan berkelanjutan. Sampai di sini Ji, sampai belajar di sini, setelah tidak ada nih ibu, bapak ibu yang kontrol ki, melakukan lagi. Karena bukan motivasi intrinsik. Bagaimana? Tanggapannya Bu? Saya ini kurang kira datang, andai kan datang semua, saya yakin tentang disiplin positif ini akan maksudnya tidak ada lagi yang hukuman-hukuman buat anak-anak, karena seperti tadi yang katakan Ibu Kiki ada 5. Tolong kembali dulu Ibu Kiki slide-nya yang ada 5 itu. Tapi saya rasa dengan perwakilan ini saja nanti mereka sendiri yang berbicara kepada teman supaya nanti ada imbasnya juga. Iya, apalagi ada yang lihat ini. Ada yang 5 dasar, apa itu? Bukan segitiga restitusi, ada yang hukuman dasar, yang dasar, apa itu? 5 kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama untuk diri terpenuhi finansial yang kedua kasih sayang, bukan itu sebut ini satu yang terakhir ini ini
Presenter view yang kedua. Ya. Oke, sudah bahas ini begini. Ya. Tapi Bapak Ibu, kalau ini kan secara umum yang dia jelaskan Ibu Kiki, tapi kalau misalnya ini kita terapkan di sekolah, jadi yang barangkali membahas ya seperti itu saja tadi Bu Kiki. Yang penting aman melihat media kecil ya ini saja. Ya, yang seperti ini tapi Bapak Ibu 5 kebutuhan dasar manusia. Kalau misalnya ini kita terapkan di sekolah, yang pertama bertahan hidup, artinya anak-anak bertahan tinggal di sekolah dan berlama-lama. Apa yang harus kita lakukan? Keamanannya saja anak-anak yang kita jaga. Iya, kalau kapan ini anak-anak merasa aman berada di sekolah, insya Allah biar kita tidak panggil, pasti dia datang. Andai kan mungkin dia libur, dia tidak mau juga libur. Yang penting mereka merasa aman berada di sekolah. Iya, apalagi kalau orang tuanya ditanya pulang, bagaimana perasaan tanah? Iya, Naji ada. Bagaimana anak-anak bisa nyaman di sekolah? Harus Bapak Ibu guru ada di tempat. Jadi saya tidak mau lagi lihat. Apalagi sudah ada di guru penggerak di kita ini 3 orang di guru penggerak di Sater kita Bu. 3 kalau sudah ada 3 orang, alhamdulillah. Ini yang utama ini. Tidak akan terjadi keamanan. Siapa yang mau jaga anak-anak kalau kita tidak ada di tempat? Ini yang penting sebenarnya keamanannya anak-anak kita. Iya. Kalau sudah tapi yang itu yang mendasari keamanan anak-anak itu adalah dari Bapak Ibu guru. Kalau anak-anak yang datang baru tidak ada gurunya, bagaimana mau bisa terjalin keamanannya anak-anak? Keamanan itu bukan nanti ada orang yang datang dari luar yang mengganggu, tidak, merasa nyaman, dia bisa berlari kiri kanan, karena ada yang lihat, ada gurunya, ada yang lihat di gurunya, dan harapannya Bapak Ibu guru juga sering menyapa anak-anak, jangan ruang kantor saja kelas tanpa tidak pernah menyapa siswa. Jadi sebaiknya kita sapa siswata, iya, jadi teman kita. Yang kedua, kalau merasa nyaman mungkin akhirnya apa? Yang saya tadi katakan, menyapa anak-anak itu bentuk kasih sayangnya kita sebagai orang tua di rumah. Disapa saja anak, apa kita bikin nak? Apa kabar tak? Bersai-sai saja, ayo assalamualaikum, apa kita bikin? Anak-anak akan merasa nyaman di situ. Yang ketiga, dengan rasa nyamannya anak-anak di sekolah, akhirnya tidak ada rasa takutnya, dia bisa berprestasi. Tidak ada rasa takutnya selalu ditegur, salah itu. Mari kita sama-sama memperbaiki kalau ada kesalahan. Jangan katakan salah itu nak, sebaliknya jawabannya seperti ini nak, diluruskan jawabannya. Jadi jangan kita lagi mengejar KKM kita kejar. Tetapi pokoknya usahakan pada pertemuan pembelajaran hari itu ada sesuatu hal yang sangat menarik yang anak-anak bisa bawa pulang ke rumahnya untuk bahan ceritanya. Karena pada saat-saat anak SD, SMP, mini yang akan kenangannya itu akan selalu terngiang-ngiang. Saya dulu punya Bapak Ibu guru seperti ini, saya punya Bapak Ibu guru begini. Dia tidak pikir itu berapa nilai yang dikasihkan, tetapi bentuk bagaimana kita merasa menganggap bahwa anak itu adalah anak kita sendiri yang akan kita, bagaimana kita punya seperti yang dikatakan kemarin visi, tidak usah cita-cita, impian-impian kita kepada anak tersebut di 5 tahun atau 10 tahun akan datang. Insya Allah kalau itu sudah terpenuhi, yakin mungkin kita nanti di sini anak-anak Sarea akan menghasilkan anak-anak yang sangat cerdas dan berkarakter. Yang keempat, kalau anak-anak merasa sudah berprestasi, bisa diakui dan didengar, dia bisa mendengar keluhan-keluhannya, pasti dia akan bisa mengendalikan dirinya. Apalagi kalau sudah bikin kita buatkan keyakinan kelas, tanpa tidak kita lihat lagi dia tidak izin buang sampah, karena membuang sampah itu adalah sudah melanggar aturan, melanggar dari aturan agama, karena buang sampah itu adalah sebagian dari iman.
Insya Allah kalau anak-anak bahagia lari-lari itu adalah suatu bentuk kebahagiaan mereka dengan maksamannya mereka. Jadi kita tinggal mengontrol saja, mengontrol apa yang anak-anak lakukan tersebut. Nanti kalau kita merasa anak-anak tersebut itu bisa menimbulkan kerugian buat dirinya, kita tegur memang dengan secara halus dan belajar untuk tidak meneriakinya. Iya, cukup dikasih ya sudah mengerti. Ya alhamdulillah selama setahun berjalan perasaan kita sudah adem-adem saja dan anak-anak kita sudah melebur dengan anak-anak SD. Anak SD lagi tidak mengatakan bahwa itu gurunya SMP, itu gurunya SD. Siapa yang tegur dia dengar. Ya saya senang sekali itu Ibu Dharma, Ibu Intan dengan keadaan anak-anak. Tidak lagi bilang, ya ada sampahnya nak. Dia tidak, kalau dia bilang, tidak lagi dia mengatakan kawal buka, sampahnya itu kakak. Dia tidak begitu lagi. Dia dengan spontan, iya ibu nanti saya buang cuci tangan di, seperti itu. Jadi kata-katanya saja, ayo nak, mari kita, seperti itu. Tetapi kita pakai adatnya kita Sulawesi, ya, seperti itu Ibu Kiki yang bisa saya sampaikan dengan harapan. Dengan seringnya kita memberikan seperti ini kepada teman-teman, kita akan selalu jangan selalu berada di zona nyaman. Kita keluar dari zona nyaman tersebut untuk kebaikan anak-anak kita. Karena kapan kita berada di zona nyaman terus juga itu tidak akan mengalir dengan deras, karena kita akan jalan di tempat, kita tidak melangkah. Padahal langkah kita itu satu langkah saja itu menentukan langkah kita yang 1000 berikutnya. Tapi kalau kita berjalan di tempat, tidak akan ada kita lihat, tidak akan ada yang kita hasilkan. Iya, yang jelasnya satu lagi pesan saya, ikhlas melakukan sesuatu, dan apabila kita sudah menyampaikan sesuatu kepada teman, terus karena mengubah seseorang itu untuk berada keluar dari zona nyaman agak susah memang Ibu Kiki, Pak Karti, Ibu Dharma, iya. Pokoknya kalau sudah disampaikan dia tidak menerima, kita harus belajar untuk menahan emosi, ya. Karena itu saja. Kalau sudah disampaikan, terus cari lagi cara kira-kira bagaimana lagi yang saya lakukan supaya mereka bisa mengubah dirinya ke hal yang baik. Kalau perlu kita jangan tinggalkan, kita berlari sendiri, tidak memanggilnya, diajak dengan sedikit-sedikit, menggapainya, ayo seperti ini. Dengan memberinya contoh, jangan dikasih tahu saja tapi tidak ada contoh, karena kita juga tidak bisa menuju suatu titik yang cerah kalau kita juga tidak tahu contohnya. Tapi kalau ada yang memberi contoh, ada yang memberi motivasi, insya Allah dengan sendirinya mereka akan berubah. Seperti itu Ibu dan iya, terima kasih Bu Kiki. Baik, luar biasa sekali tanggapan dan masukan dari Ibu Kepala Sekolah. Baiklah, kita lanjut. Jadi bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Jadi pembentukan keyakinan kelas ini yang pertama adalah bersifat abstrak. Jadi bersifat abstrak. Kemudian yang kedua berupa pertanyaan universal. Yang ketiga dibuat dalam pertanyaan positif. Jadi tidak ada lagi kata jangan, dilarang, tidak boleh. Jadi sebagaimana seandainya mungkin ini kita bisa mengucapkan terima kasih nak telah membuat sampah pada tempatnya. Kemudian sedikit saja agar mudah diangkat, agar mudah diingat. Jadi misalkan dari sekian siswa kita membuat keyakinan kelas, satu keyakinan kelas yang mau disepakati siswa, satu keyakinan kelas, satu siswa. Jadi itu nanti dirampungkan, dikumpul, yang mana yang sama itu dijadikan satu. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi kalau anak-anak sudah disiplin, tidak usah lagi dimasukkan. Ganti yang misalnya keyakinan kelas bertanggung jawab dan lain-lain sebagainya. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dibuatkan saat membuat keyakinan kelas. Selanjutnya, ini dia. Kita sudah sampai di tahap segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru dan dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi tidak nih lagi. Nah kalau ada anak-anak yang melanggar aturan, langsung bilang salah, sini saya hukum.
kali, push up 20 kali, sudah tidak lagi. Jadi hal-hal baru yang akan kita terapkan mulai hari ini hingga ke depan adalah penerapan segitiga restitusi. Ini yang paling utama. Kenapa harus segitiga restitusi? Karena kita harus menghantarkan murid yang membuat permasalahan, yang membuat kesalahan untuk menemukan sendiri solusinya, sehingga dia mampu bertanggung jawab dan mandiri. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya bahwa menstabilkan identitas. Jadi ini adalah contoh-contoh contoh-contoh kalimat untuk menstabilkan identitas anak. Ya, ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi tidak ada itu salah dan tidak bisa diperbaiki. Jadi semua kesalahan bisa diperbaiki dan berproses, dijadikan proses sebagai pembelajaran. Ya, yang pertama, berbuat salah itu salah. Nah, itu kalimat yang pertama. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Nah. Yang ketiga, bapak atau ibu juga pernah melakukan hal yang sama. Kalimat berikutnya, bapak ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian selanjutnya, kamu berhak merasa seperti itu, merasa begitu. Jadi ini adalah beberapa contoh kalimat untuk menstabilkan identitas anak, supaya anak tidak merasa bersalah. Kenapa harus distabilkan anak posisinya? Karena supaya anak-anak tidak merasa bersalah. Salah Kak, pasti dihukum Kak lagi. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi setelah distabilkan identitas anak, langkah yang kedua dari segitiga restitusi ini adalah validasi tindakan salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Ini memvalidasi tindakan salahnya anak-anak. Kedua, padahal kamu bisa melakukan hal yang buruk dari ini. Misalnya memukul, itu biasa ada pada saat ini kita memvalidasi tindakan salahnya anak-anak. Yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang keempat, kamu melakukannya, kamu mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi ini beberapa contoh kalimat pada saat kita menjalankan segitiga restitusi ini saat anak-anak mengalami permasalahan. Ada selanjutnya, setelah itu hal yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Contoh kalimatnya, apa keyakinan kelas kita? Jadi kita harus membawa anak-anak untuk flashback ke keyakinan kelas yang telah mereka sepakati. Apa keyakinan kelas kita, Mak? Atau nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Kan anak-anak bisa, disiplin, ini. Kemudian yang ketiga, seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kemudian terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi segitiga restitusi ini akan menghantarkan anak untuk bertanggung jawab dan mandiri dalam menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, sehingga kita sebagai guru tidak menghukum dengan searah, istilahnya tidak ada lagi hukuman atas pelanggaran yang dilakukan oleh anak. Ini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Putri,
tadi Ibu dapat laporan dari guru piket, katanya kamu sering datang terlambat ya? Iya Bu. Menurut ingatan kamu sudah berapa kali kamu datang terlambat, nak? Sudah 5 kali Bu. Sering datang terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya Bu. Nah Putri, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju Bu. Kita cari solusinya bersama ya. Iya Bu. Putri selalu datang terlambat, pasti punya alasan. Kenapa sih Putri sering datang terlambat? Saya sering begadang Bu, sambil main game, jadi saya kurang tidur. Kamu tahu keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Tahu Bu. Telat datang ke sekolah kita itu sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, nak? Disiplin Bu. Menurut kamu disiplin itu penting tidak bagi kamu? Penting Bu, karena bisa membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Guru betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar, pekerjaan menjadi tidak menumpuk dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Iya Bu, saya menyesal sudah sering terlambat dan saya minta maaf atas kesalahan saya yang saya lakukan. Terima kasih nak, etiket kamu sudah sangat baik yang sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu apa yang akan kamu lakukan jika tidak ingin lagi terlambat ke sekolah? Saya akan tidur lebih awal agar tidak terlambat lagi ke sekolah. Baik nak, kamu sudah menemukan solusinya dan ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak terlambat lagi datang ke sekolah ya. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri, kelas 7. Saya ingin berterima kasih kepada Ibu Guru. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Ibu Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya lakukan. Insya Allah, saya tidak akan begadang lagi agar tidak terlambat ke sekolah. Dalam penerapan disiplin positif ini, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dengan posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai amo, sebagai manajer, yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, bertanggung jawab, dan merdeka. Jadi kita sebagai guru menempatkan diri kita sebagai manajer, posisi kontrol kita sebagai manajer, untuk bagaimana kita menciptakan murid yang mandiri dan bertanggung jawab sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila, untuk mewujudkan bagaimana pendidikan itu kita tuntun anak-anak sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya. Sekian Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Masya Allah, terima kasih. Anak-anak telah datang di sekolah dengan sehat dan suasana hati yang sangat bahagia. Anak-anakku, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ya, ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Belum pernah dengar sebelumnya apa itu keyakinan kelas? Seperti kemarin. Jadi keyakinan kelas itu mirip-mirip dengan peraturan kelas. Cuma bedanya kalau peraturan kelas itu sepihak
satu arah. Kalau keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang kita sepakati antara guru dengan murid, atau murid dengan teman antar murid, atau murid dengan wali kelas, ya. Jadi hari ini kita akan membuat keyakinan kelas untuk kita sepakati bersama. Contoh, misalkan dari awalnya kan di kelas kita biasanya ada peraturan kelas seperti dilarang membuang sampah sembarangan. Ya tidak? Simpanlah buku pada tempatnya. Harus datang tepat waktu. Nah, tapi di keyakinan kelas ini harusnya ditulis dalam kalimat yang positif. Jadi kita tidak boleh menggunakan kata tidak boleh, jangan, tidak, dilarang. Itu sudah tidak dipakai lagi. Iya, jadi sekarang itu keyakinan kelas yang akan kita buat adalah kesepakatan kelas yang disepakati bersama. Untuk apa? Kenapa keyakinan kelas, Ibu? Kenapa bukan peraturan kelas? Kalau peraturan kelas itu dibuat oleh Ibu dan kalian harus patuhi. Kalau keyakinan kelas adalah kesepakatan antara kalian, antara murid dengan Ibu, kemudian kalian tanamkan dalam hati kalian, dalam diri kalian bahwa ada nilai-nilai kebajikan yang terkandung di dalamnya. Contoh, datang tepat waktu. Nilai kebajikan apa yang terkandung di dalamnya? Disiplin. Kalau misalkan dilarang mencontek pada saat ujian, nilai kebajikan apa yang terkandung di dalamnya? Jujur. Berarti kalian harus tanamkan dalam diri kalian bahwa oh, saya harus jujur. Tidak boleh mencontek. Berarti saya harus jujur. Kalau menjaga kebersihan kelas, nilai yang terkandung di dalamnya adalah tanggung jawab. Kalau dilarang, misalkan tidak boleh melakukan bullying atau memukul atau apapun, Disiplin, sopan santun. sopan santun boleh. Apalagi nilai kebajikan apa yang terkandung di dalamnya? Saling menghormati, pintar. Aplaus dulu. Jadi kalimat-kalimat ini yang akan kalian tuangkan dalam kesepakatan kelas. Ya. Jadi misalkan Putri maunya, saya mau bagaimana supaya di dalam peraturan kelas harus datang tepat waktu. Berarti ditulis disiplin. Bagaimana supaya peraturan kelas harus tidak boleh saling mencontek? Berarti jujur. Bagaimana kalau tidak boleh melakukan bullying? Berarti saling menghormati atau saling menghargai atau kreatif. Misalkan ada guru masuk dan tidak ada buku, berarti sumber belajar tidak harus didapatkan dari buku. Kalian harus kreatif menemukan sumber belajar lain, misalkan melalui internet, melalui Brainly. Oke? Jadi Ibu akan bagikan, kita akan membuat keyakinan kelas. Ibu akan bagikan sebentar selembar kertas dan setiap satu orang anak menulis satu keyakinan kelas yang ingin diyakini, ya, yang ingin ditulis. Misalkan ini mau kreatif,
Selanjutnya lagi mau disiplin, mau jujur, mau saling menghormati, silakan tulis keyakinan kelas. Hanya satu keyakinan kelas, satu siswa. Kemudian sebentar akan ditempel di atas, ditandatangani dan disepakati. Baik? Oke? Oke. Sudah? Kalau sudah, silakan naik ditempel di sini. Bagian bawah ya. Keyakinan kelas. Baiklah, silakan duduk dan dengarkan. Kita dengarkan bersama. Ada yang menulis jujur. Jujur, berapa orang yang menulis jujur? Oke. Hanya satu orang. Dan di atas, ya. Kemudian ada yang menulis bertanggung jawab. Boleh. 1, 2, 3, 4 orang menuliskan bertanggung jawab, saling menghormati dan menghargai. Bagus. Saling menghormati, saling menghargai. Kemudian ada yang menulis disiplin. Disiplin sudah ada 1, 2. Oke. Jadi di antara sekian banyak yang menuliskan keyakinan kelas, kalian sepakat dengan 5 keyakinan kelas. Semuanya ini yang lain adalah yang mirip-mirip, dan ibu copot ya. Ini sama semua. Oke. Yang pertama itu adalah jujur. Yang kedua adalah bertanggung jawab. Yang ketiga adalah saling menghargai. Yang keempat adalah saling menghormati. Yang kelima adalah disiplin. Baiklah anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan melakukan penandatanganan kesepakatan kelas.
Saya Irsyad dari kelas 7. Saya senang sekali. Saya senang. Saya menyenangkan. Saya sangat senang. Sangat penting. Penting. Sangat penting. Sangat penting. Karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab. Karena dapat membuat kita lebih disiplin. Karena dapat membuat kita lebih menghargai orang lain. Karena dapat membuat kita lebih menghormati orang lain.